Proses pengangkatan wali dalam ajaran Heri Marzuki. Heri Marzuki yang mengklaim dirinya wali Ghost mengajarkan para pengikutnya tentang Ismu Ruh atau Ismu Sultan yang disebut dengan guru sejati. Dari hasil wawancara dengan beberapa mantan muridnya, Heri Marzuki mengisahkan sebagai berikut. Dari hasil wawancara dengan beberapa muridnya yang pernah menjadi orang dalam prosesnya, murid ketemu guru sejatinya sebagai berikut. Setiap murid yang ingin ketemu dengan guru sejatinya diberi ismu ruhnya atau ismu sultan oleh Heri Marzuki, karena dia mengklaim bisa mengetahui nama ismu ruhnya atau nama guru sejati setiap orang, sebab derajat Heri Marzuki sudah mencapai wali Ghost, yang hatinya sudah tersambung dengan Rasulullah. Selanjutnya tiap malam para muridnya harus mengamalkan beberapa amalan, yaitu tawasul. 1. Mengirim tawasul kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dengan membaca Fatihah 4 kali. 2. Mengirim tawasul kepada mursyid, imam, Khalifatullah fil alamin Sayyid Maulana Apya Ahmad Al-Badr atau Heri Marzuki dengan membaca Fatihah 1 kali. 3. Mengirim tawasul kepada Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Isa, masing-masing membaca Fatihah 1 kali. 4. Mengirim tawasul kepada Ismu Sultan, yang telah diberikan kepada muridnya dengan membaca Fatihah 1 kali. Selanjutnya membaca 1. Ya Sayyidi ya Rasulullah 3 kali. 2. Fa'ati baba kolbi, bukakanlah pintu hatiku. 3. Iftah baba kolbi liyasma'a ilama yakululi, bukakanlah pintu hatiku agar aku bisa mendengar apa yang guru sejati katakan. 4. Hakullah. 5. Haku Rasulillah. 6. Haku Nuri Muhammad. 7. Haku Imami Akhiris Zaman Khalifatullah fil Alamin. 8. Allah, Zikir Hofi sampai bisa merasakan suara hati. Dalam mengamalkan zikir ini bisa sampai 30-60 menit. Jika seseorang bisa berdialog dengan guru sejatinya yang dalam istilah mereka disebut muhadasah binafsihi, maka akan dinyatakan lulus oleh orang yang mendidik dan mengajarinya yang disebut dengan mualimi. Data tersebut lalu disetorkan kepada murabinya, yaitu atasannya mualimi yang bertugas mengepalai muhadasah mualimi, lalu data yang sudah terkumpul diberikan kepada mentornya. Kemudian data tersebut diserahkan kepada Heri Marzuki, lalu data tersebut diberikan kepada Nabi Khidir untuk diseleksi kembali. Selanjutnya oleh Nabi Khidir dibawa kepada Rasulullah di lantai 3 rumahnya Heri Marzuki. Setelah diperiksa oleh Rasulullah, maka beliau memerintahkan Syekh Abdul Qadir Jailani untuk melantik mereka menjadi wali abdal. Disinilah tipu muslihat Heri Marzuki dalam membodohi pengikutnya, yaitu memberikan gelar wali secara obral kepada para pengikutnya yang sudah bisa berbicara dan ketemu dengan guru sejatinya atau ismu sultannya. Padahal orang yang sudah ketemu dengan guru sejatinya yang sebenarnya ini baru tahap dasar makrifatullah. Guru sejati akan membimbing orang tersebut untuk menuju Allah. Jadi untuk menjadi wali Allah prosesnya masih jauh dan berat sekali, karena harus melakukan pembersihan jiwa dan berevolusi jiwanya dari jiwa amarah menuju jiwa lawamah.
lalu menuju jiwa mulhimah. Selanjutnya menuju jiwa mutmainah, berproses lagi menuju jiwa rodiyah. Kemudian berproses lagi menuju jiwa mardiyah dan akhirnya menuju jiwa kamilah. Dari jiwa mardiyah dan jiwa kamilah banyak yang angkat oleh Allah menjadi hamba kekasihnya atau wali Allah. Adapun Heri Marzuki mengobrol gelar wali kepada para pengikutnya itu gelar wali-walian. Anehnya para pengikutnya meyakininya dan sangat percaya diri telah menjadi wali abdal. Karena oleh Heri Marzuki sudah didoktrin bahwa tidak ada yang mengetahui seseorang itu wali kecuali oleh wali. Mereka juga disugesti bahwa Heri Marzuki itu seorang wali gos, maka ketika Heri Marzuki mengangkat seseorang jadi wali, maka otomatis orang tersebut adalah wali. Apakah benar para muridnya yang dilantik menjadi wali itu sudah ketemu dan bisa berdialog dengan guru sejatinya? Jika memang mereka bisa ketemu dan berdialog dengan guru sejati dirinya yang sebenarnya, mereka tidak akan mau dilantik menjadi wali abdal. Sayang sekali guru sejatinya yang ditemui adalah jin yang menyerupai dirinya. Akhirnya mereka terjebak dalam halusinasi yang akut seperti gurunya yaitu Heri Marzuki yang mengaku dirinya wali gos dan sekitar tahun 2030 akan dilantik menjadi Imam Mahdi. Ketika kasus Heri Marzuki heboh di medsos dan banyak ulama dan ustadz yang menentangnya, adalah salah satu muridnya mulai meragukan Heri Marzuki sebagai wali gos. Sebetulnya dia sudah pernah diberi ismuruh oleh Heri Marzuki, maka dia pun mengajukan dan meminta ismuruh dirinya sampai 3 kali, kemudian Heri Marzuki memberikan 3 ismuruh. Uniknya 3 nama ismuruh tersebut berbeda semuanya, padahal orangnya hanya 1 orang, sedangkan klaim Heri Marzuki yang bisa mengetahui ismuruh setiap orang adalah wali gos dan dialah wali gos pada akhir zaman sekarang. Akhirnya logika orang tersebut terbuka dan sadar telah ditipu dan dikadali oleh wali gos palsu, lalu orang tersebut sadar dan menjadi penentang Heri Marzuki yang suka halusinasi. Itulah hebatnya iblis dalam menyesatkan para pejalan ruhani. Untuk itu marilah kita berhati-hati dalam mencari guru ruhani yang membimbing dalam perjalanan ruhani. Apalagi belajar lewat medsos, jika tidak teliti maka bisa tersesat. Semoga Allah melindungi kita semua dari jebakan dan tipu dayanya iblis dan hawa nafsu. Amin.